Makanya sudah saya sampaikan dalam pembahasan kaidah yang pertama, yaitu tentang masalah hati yang ikhlas atau niat yang sholih atau niat yang sholih. Saya menyampaikan ada 3 orang yang nanti akan dipanggil oleh Allah pertama kali. Ketika seluruh manusia mereka harap-harap cemas untuk menunggu pengadilan dari Allah. Inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamati salasatun. Orang yang pertama kali diputuskan nasibnya oleh Allah itu ada 3. Yang pertama orang yang berjihad di jalan Allah, tapi niatnya untuk mendapatkan status sebagai orang yang berani. Yang kedua orang yang mereka mencari ilmu, orang yang membaca Al-Quran, orang yang menghafalkan Al-Quran, orang yang mempelajari ilmu agama, supaya mereka disebut sebagai alim dan pula disebut sebagai qari. Yang ketiga, yaitu orang yang mereka bersedekah. Tapi sedekah itu yang harusnya menaikkan derajatnya ke surga, tapi justru sedekah itu hanya untuk menjemput sebuah status supaya dia disebut sebagai orang yang dermawan. Selamat datang di channel Tauhid Istiqomah. Semoga video ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Amin. Kita akan melanjutkan perjalanan panjang kita. Kita melanjutkan perjalanan ketika kita membahas tentang qawaid nabawiyah. Kita membicarakan tentang kaidah-kaidah dan rambu-rambu yang dijelaskan oleh Rasulullah di dalam kehidupan kita selaku umatnya supaya kita faham semua regulasi yang dituturkan dan dijabarkan oleh Rasulullah SAW. Karena tidak ada aturan dan tidak ada sebuah regulasi yang betul-betul tidak memiliki tendensi apapun kecuali adalah semua kaidah yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Tidak punya niatan apapun kecuali memberikan kebaikan di dalam kehidupan. Dan tidak ada satu motif apapun yang dimiliki oleh Allah dan Rasul-Nya kecuali satu, memberikan kemuliaan pada kehidupan manusia supaya manusia tidak perlu meraba-raba pada kehidupan apa yang harus dilakukan ketika mereka mengetahui kaidah yang harus dipegang pada kehidupan. Saya tidak bisa membayangkan apabila kita berada di jalan lalu tidak ada rambu-rambu. Akhirnya kita tidak tahu kapan berhenti, kapan kita terus, kapan kita berhati-hati, kapan kita boleh belok. Maka yang terjadi adalah kekacauan besar. Walaupun mungkin mobil kita bagus, maka kita mungkin saja akan terjadi sebuah tabrakan satu mobil dengan mobil lainnya. Karena tidak ada aturan pada perjalanan ketika kita berada di sebuah jalan. Maka itulah yang kita bayangkan. Saya tidak bisa membayangkan kehidupan ini kalau Rasulullah tidak memberikan rambu dalam kehidupan untuk kita selaku umatnya Rasulullah SAW. Dan inilah yang menjadikan kita rambu-rambu yang dijelaskan oleh Nabi, setiap kaidah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Inilah yang menjadikan kita pelajari, kita kaji satu persatu, supaya kita tahu kapan kita berhenti, kapan kita terus, kapan kita hati-hati, kapan kita mengeluarkan sesuatu. Itu semuanya telah dijelaskan oleh baginda Nabi SAW. Dan itulah yang menjadikan kita mempelajari 50 kaidah Nabi yang bermanfaat di dalam kehidupan kita, karena pada dasarnya manusia itu butuh kaidah dan butuh aturan supaya terselamatkan dari berbagai macam kerusakan dan berbagai macam benturan yang ada pada kehidupan. Kita akan meneruskan kaidah kita pada pembahasan yang ketiga, yaitu adalah mana qasad malun min sadaqah. Di antara rambu dan di antara kaidah yang dijelaskan oleh baginda Nabi di dalam kehidupan, yaitu adalah ketika Nabi menjelaskan sebuah aturan yang harus dimengerti dan diimani dan diyakini oleh setiap umatnya Rasulullah SAW. Ketika Nabi bersabda di dalam sebuah sanad yang sahih, tidaklah berkurang harta disebabkan karena sedekah yang kamu berikan. Tidaklah berkurang nominal yang kita miliki, tidaklah berkurang keberkahan harta yang kita telah peroleh, disebabkan karena apa yang kita berikan dalam bentuk sedekah dan infak kepada orang lain. Makanya kemarin kita tentunya memahami betul bahwasanya sedekah itu pada dasarnya bukan sebuah syariat yang sifatnya membebani. Tapi sesungguhnya sedekah itu merupakan bahasa kasih sayang yang datang dari Allah supaya setiap manusia tidak diperbudak dengan dunia.
Kita tidak bisa membayangkan kalau dalam kehidupan kita diberikan dunia, lalu tidak ada kewajiban untuk memberikan zakat. Lalu tidak ada keutamaan ketika memberikan sedekah. Maka tentunya setiap orang akan tersengat dengan dunia dan akhirnya dia gandrung dengan dunia dan mungkin mati dengan mencintai dunia yang terus dia kumpulkan. Maka sedekah itu bukan syariat yang sifatnya membebani, tetapi sedekah itu merupakan sebuah syariat yang sifatnya supaya manusia tidak terjerat kepada sebuah cinta kepada dunia, maka Allah membuatkan jalur-jalur untuk mengeluarkan dunia yang bisa jadi. Kalau kita tidak mengeluarkan apa yang harus kita keluarkan dari zakat dan infak dan sedekah, maka justru harta itu menjadi racun bagi kita ketika kita tidak mengeluarkan. Tentunya kita juga telah mempelajari bahwasanya harta itu ketika diturunkan oleh Allah memiliki dua lapisan. Lapisan yang pertama itu kotor sekali dan harus segera dikeluarkan. Kalau lapisan itu yang pertama tidak kita segera keluarkan, ketika kita terus memegang lapisan pertama pada dunia yang Allah berikan kepada kita, justru feedbacknya itu akan menimbulkan mudarat pada kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita. Tapi ketika kita memberikan lapisan yang pertama kepada orang yang berhak, karena memang sejatinya lapisan yang pertama pada harta kita itu bukan milik kita. Kita itu pemilik pada lapisan yang kedua. Lapisan yang pertama kita keluarkan kepada mereka yang berhak, karena itu adalah harta mereka yang dititipkan melalui kita. Maka siapapun yang mereka telah mengeluarkan lapisan pertama pada hartanya, maka dia akan memegang lapisan yang kedua pada hartanya dengan cara yang bersih. Ketika lapisan pertama telah diberikan kepada yang berhak memiliki lapisan yang pertama pada harta kita. Ibu dan bapak, seluruh para santriwati nanti, kalau tiba-tiba mendapatkan rezeki, tiba-tiba rezekinya ditaksir sampai 100 juta. Lapisan pertama pada 100 juta itu bukan milik kita. Dan lapisan ini harus dilepaskan. Kalau tidak, feedbacknya, akibatnya akan kembali menjadi sebuah penyakit untuk kita. 100 juta itu harus dikeluarkan segera, entah 5 juta, entah 10 juta, entah 15 juta dikeluarkan untuk kita berikan kepada yang berhak. Ketika kita menahannya pada setiap harta itu, lalu pada lapisan pertama ketika kita tidak mengeluarkan dan tidak memberikan kepada yang lain, maka justru itu akan berakibat buruk karena lapisan pertama itu akan merusak pada keberkahan harta pada lapisan kedua yang ada. 100 juta tidak dikeluarkan 10 juta, tidak dikeluarkan 5 juta, atau tidak dikeluarkan 15 jutanya. Justru itu yang akan merusak sisanya. Akan merusak 85 juta yang kita peroleh dan kita dapatkan. Akhirnya tidak bisa memberikan kebaikan ketika yang 80 juta atau 85 juta itu tidak kita berikan kepada yang lainnya. Akhirnya tidak memberikan kebaikan kepada keluarga kita, tidak memberikan kebaikan untuk kita. Dan bisa jadi itulah yang akan menimbulkan berbagai macam masalah pada kehidupan kita. Itu yang akan menimbulkan berbagai macam masalah pada kehidupan kita. Makanya Imam Ibn Rajab itu pernah mengatakan sebuah kalimat yang patut untuk menjadi sebuah perenungan untuk kita. Wa jazaa'u sayyi'ati sayyi'atum ba'daha. Balasan atas setiap keburukan itu selalu keburukan setelahnya. Jadi kalau ada orang ketika dia melakukan keburukan, dia menahan lapisan pertama pada dunianya dan tidak dia berikan kepada yang lainnya, keburukan itu tidak akan berdiri sendiri. Keburukan itu akan menimbulkan keburukan setelahnya. Makanya Allah menyampaikan wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Makanya Allah menyampaikan barang siapa yang dia bakhil wastaghna dan merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna dan dia mendustakan kabar surga, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan sulitkan jalan kehidupan mereka. Dan itu dimulai dari sebuah perilaku yang disebut wa amma man bakhila wastaghna, yaitu orang yang bakhil. Ketika mereka menahan harta mereka dan tidak memberikan hartanya kepada orang yang sejatinya lebih berhak pada lapisan pertama pada hartanya. Jadi sekali lagi, kalau ada di antara kita dapat 100 juta, dapat 200 juta, maka sesungguhnya 5 jutanya atau 10 jutanya itu merupakan bagian yang harus kita sedekahkan. Itu lapisan pertama, itu bukan milik kita. Dan sejatinya memang lapisan itu kalau kita pertahankan justru menjadi bumerang untuk kita. Dia bisa menjadi racun.
Kalau boleh saya ibaratkan, harta itu ketika turun, lapisan pertamanya itu racun, lapisan keduanya itu madu. Kapan kita akan mendapatkan madunya dari harta kita? Kalau kita sudah mengeluarkan lapisan pertamanya, yang kita lepaskan itu yaitu adalah racunnya. Baru kita mendapatkan madu dari rezeki yang kita peroleh. Nah, itulah yang menjadikan kita paham bahwasanya orang yang mereka bersedekah itu pada dasarnya bukan terkena beban syariat. Kita juga sudah menjelaskan pula bahwasanya sedekah itu bukan hanya sekedar urusan fikih, tetapi sesungguhnya sedekah itu juga merupakan bagian dari kehidupan tauhid dan kehidupan tamhis. Tauhid itu akidah. Karena pada dasarnya orang itu tidak mungkin memberikan hartanya lalu ingat kepada janjinya Allah secara gaib kalau dia tidak memiliki keyakinan kepada Allah. Makanya memang betul pembahasan sedekah itu pembahasan fikih. Berapa yang dikeluarkan, berapa kadarnya, sedekah yang wajib itu apa, yang mustahab itu apa. Itu secara teknisnya masuk pada pembahasan fikih. Tapi sedekah itu secara tema dan secara makna, sedekah itu sebenarnya adalah akidah. Sedekah itu sebenarnya adalah tauhid. Di mana setiap orang ketika dia memberikan hartanya kepada orang lain, yang itu memang harta orang lain, maka tidak bisa dia melakukan itu kecuali dia yakin. Karena harus berdasarkan kepada iman pada perkara hari akhir. Dia harus beriman kepada hari akhir. Bahwasanya itu pasti akan dijaga oleh Allah. Pasti akan dilipat gandakan oleh Allah. Keyakinan dia kepada perkara gaib, kepada janjinya Allah. Bahwasanya setiap apapun yang dia berikan akan kembali feedbacknya kepada dia. Dalam bentuk yang lebih baik. Maka itulah yang disebut dengan urusan akidah. Itu urusan tauhid. Semakin banyak orang mampu melepaskan hartanya untuk dia berikan kepada orang, pada dasarnya dia sedang berusaha menyapih dirinya dari kecintaan pada urusan dunia. Siapapun yang banyak bersedekah, pada dasarnya dia sedang menjalankan proses tauhid dan akidah pada dirinya. Karena salah satu Tuhan berhala yang sering disembah manusia itu adalah dunia. Ketika digenggam terlalu erat. Tuhan itu kalau secara bahasa umum ya, ada Tuhan kecil, ada Tuhan besar. Tuhan kecil itu yang sering dijadikan Tuhan oleh manusia selain Allah. Dan itu bisa menyebabkan sebuah kesyirikan. Tuhan yang besar itu ya Allah. Yang benar, yang berhak disembah itu ya cuma Allah. Harta, dunia, hawa nafsu, pangkat, jabatan itu merupakan hal-hal yang memalingkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diagungkan oleh sebagian orang dan ditempatkan secara tidak langsung sebagaimana Tuhan. Padahal mereka bukan Tuhan. Itu bisa menjadi tandingan-tandingan di sisi Allah. Dan tidak ada Tuhan yang paling berhak disembah kecuali adalah Allah semata. Makanya orang yang bersedekah, itu prosesnya ketika dia bersedekah, itu pada dasarnya dia sedang menjalankan akidah. Dia sedang menjalankan tauhidnya ketika dia memberikan sedekahnya. Ya. Di sisi yang lainnya, sesungguhnya sedekah itu juga merupakan bagian dari tamhis. Ta, mim, ha, ya, sod, tamhis. Apa itu seleksi? Yaitu ketika Allah menyeleksi di antara hambanya. Dan kita sudah mendapati ada sebuah riwayat yang sahih. Bahwasanya Allah itu punya keluarga-keluarga yang ada di atas muka bumi. Keluarga-keluarga itu akan senantiasa. Keluarga-keluarga itu akan senantiasa diberikan oleh Allah amanat dengan harta. Selama keluarga itu terus memberikan manfaat kepada orang lain. Ketika dia terus memberikan manfaat pada harta yang Allah titipkan kepadanya, ibaratnya dia menjadi distributor harta di sisi Allah. Dari distributor itulah dia memberi manfaat kepada orang. Selama dia terus memberi manfaat kepada orang dengan harta yang Allah berikan kepadanya, selama itu pula Allah akan mengamanahkan kepadanya untuk menjadi distributor darinya. Setiap dia memberikan manfaat kepada orang. Kalau orang yang mendapatkan harta tidak lagi memberi manfaat kepada orang, Allah cabut. Allah cabut itu. Harta yang biasa dia berikan kepada orang itu, Allah pindahkan kepada orang lain. Dan Allah pindahkan kepada keluarga lain. Yang layak untuk mendistribusikan harta yang Allah titipkan kepadanya. Jadi, penjelasan sederhananya, kalau ada di antara bapak dan ibu, saya, para ustadz, lalu mereka setiap mendapatkan dunia dan mendapatkan harta, dia berbagi. Selama dia berbagi, Allah akan menitipkan kembali
harta kepada orang itu. Karena orang itu telah memberi manfaat kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Terkadang Allah memberikan kepada manusia harta. Itu tidak langsung. Tapi Allah titipkan kepada manusia yang lain. Allah uji manusia itu apakah dia mau untuk memberikan hartanya kepada orang di sekitar ataukah tidak. Kalau orang itu mau mendistribusikan harta dari Allah dan memberikan manfaat kepada orang di sekitarnya, maka selama itu pula Allah akan tetap menjadikan dia distributor dari setiap harta yang Allah titipkan kepadanya. Dan Allah tidak mencabut harta itu darinya selama dengan satu syarat. Orang itu tidak pernah menahan hartanya untuk orang dan hamba-hamba Allah yang lain. Tapi kalau ada manusia diberikan harta, justru dia menahan. Orang di sekitarnya tidak mendapatkan manfaat dari harta yang dia miliki, Allah tahan hartanya. Allah tidak lagi jadikan dia menjadi distributor kebaikan. Allah pilih yang lainnya. Dan betapa sedihnya kalau kita tidak menjadi bagian dari orang yang dipilih oleh Allah, menjadi distributor untuk berbagi manfaat kepada orang yang lain. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami bahwasanya sedekah itu merupakan bagian dari sesuatu yang sifatnya bukan hanya sekedar fikih. Sesungguhnya zakat itu ataupun sedekah itu merupakan bagian dari akidah dan tauhid seorang manusia. Sedekah itu juga merupakan bagian dari sebuah proses tamhis, proses memilih siapa yang layak untuk menjadi orang yang akan memberi manfaat kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Dan inilah yang harus kita yakini. Sekali lagi, sedekah itu tidak mengurangi hartamu. Sedekah itu tidak sama sekali merusak hartamu. Sedekah itu pada dasarnya, kamu membuang lapisan yang pertama dari racunnya supaya kamu mendapatkan madunya. Sesungguhnya sedekah itu pada dasarnya Allah berikan kepada dirimu, Allah mengujimu. Seberapa besar manfaat yang bisa kamu berikan kepada orang lain dengan apa yang Allah titipkan pada harta yang Allah berikan kepadamu dan keluargamu. Semoga kita paham tentang sisi lain sedekah dari sudut pandang dan perspektif yang harus kita mengerti. Sekarang setelah kita memahami bagaimana sedekah, mukadimahnya dan bagaimana sedekah dari sisi lain persoalan sedekah itu, kita tentunya harus mengerti apa yang harus kita lakukan. Attitude-nya, akhlaknya bagaimana ketika kita memberikan sedekah. Karena tidak ada satu syariat kecuali ada akhlaknya. Kita pun harus memiliki akhlak di dalam kita memberikan sedekah. Karena kemuliaan kita memberikan sedekah tanpa diiringi dengan akhlak yang baik, maka kemuliaan sedekah yang diberikan itu menjadi hilang. Sebagaimana pasir di atas batu yang licin yang disapu dengan angin yang kencang. Akhirnya tidak tersisa. Ya, tentunya inilah yang menjadikan kita harus paham akhlaknya apa di dalam kita bersedekah. Banyak orang hari ini terkadang mereka mampu bersedekah, tapi ternyata belum tentu mereka memahami referensi. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dikerjakan di dalam menjaga kemuliaan sedekah itu dengan akhlak yang mulia? Oleh karenanya, mari kita bedah dulu. Apa yang harus dilakukan? Ya, di dalam kita bersedekah, kemuliaan akhlaknya itu apa? Supaya kemuliaan akhlak ini melipat gandakan pahala sedekah yang kita lakukan. Karena saya tidak akan pernah bosan mengatakan, sunnah itu kemuliaan, tapi tanpa akhlak, maka akan menjadi sebuah ketimpangan. Ya. Maka sama, sedekah itu mulia, tapi tanpa tuntunan akhlak ketika kita memberikan sedekah, maka kemuliaannya itu akan berganti dengan kehinaan kalau tidak kita sadari. Maka apa saja yang harus kita ketahui dan harus kita pahami? Ya. Setidaknya ada sekitar 12 poin ya, kita bahas. Ya, agak singkat supaya kita selesai persoalan kaidah yang keenam. Apa perkara yang harus selalu kita jaga di dalam persoalan ketika kita memberikan sedekah kita? Yang pertama, al-ikhlasu fiha. Saya mengambil dari kitab Mawsu'atul Adab al-Islamiyah al-Murattabah ala Hurufil Hijaiyah yang ditulis oleh
Sayyid An-Nada rahimahullah ta'ala. Kita akan membahas ada sekitar 12. Yang pertama, sesungguhnya ketika kita bersedekah, ketika kita kaitkan bahwasanya sedekah itu merupakan bagian dari urusan tauhid, bahwasanya sedekah itu merupakan bagian dari akidah, kita harus paham berarti sesungguhnya sedekah itu sangat terletak kepada hati kita dan bagaimana kondisi keikhlasan hati kita. Karena apa? Karena sesungguhnya inilah perkara yang sejatinya paling urgen di dalam kehidupan kita. Bahwasanya di dalam kehidupan sedekah itu tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita sedekahkan sampai betul-betul kita memiliki keikhlasan di dalam kita bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ini merupakan salah satu perkara yang cukup penting. Ya, sekali lagi ya, itu harus dimulai dari sikap amalan hati kita. Itu sangat terkait pada sikap hati kita. Karena yang menjadikan nyampe itu bukan hartanya, tetapi keikhlasan yang ada pada hati kita. Allah mengatakan kepada kita pada surat Al-Hajj ayat yang ke-37. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-37 Allah jelas mengatakan tidak akan nyampe dagingnya dan tidak akan nyampe darahnya. Karena memang Allah tidak membutuhkan daging yang kamu berikan. Tidak akan sampai darahnya karena Allah tidak membutuhkan darahnya. Allah tidak membutuhkan mobil yang kamu sedekahkan. Allah tidak membutuhkan rupiah yang kamu sedekahkan. Allah tidak membutuhkan tanah yang kamu sedekahkan. Allah tidak butuh itu semuanya. Yang nyampe kepada Allah bukan mobilnya, bukan rumahnya, bukan dagingnya, bukan darahnya. Tetapi yang nyampe kepada Allah itu adalah yanaluhu taqwa minkum, yaitu adalah ketakwaan. Para ahli tafsir mengatakan kata takwa yang ada pada surat Al-Hajj itu artinya keikhlasan hati kita. Ya. Dan itulah yang menjadikan kita selalu harus sadar sedekah itu harus betul-betul fokus. Konsentrasinya, titiknya pada satu poin. Bahwasanya tidak ada satu garis start di dalam kita bersedekah kecuali apa? Ya kecuali Allah semata. Bukan karena untuk menggandakan harta kita, bukan untuk mengkayakan kekayaan kita, bukan pula untuk menjadikan kita sukses di dalam bisnis dan di dalam proyek yang sedang kita jalankan. Enggak, bersihkan itu semuanya. Karena kita harus dalam kondisi ikhlas. Dan ikhlas itu apa? Ikhlas itu sebagaimana perumpamaan susu di dalam perutnya sapi. Di mana susu di dalam perutnya sapi tidak pernah bercampur dengan darah dan kotoran yang ada pada tempat yang sama. Di perut sapi. Pernah nggak kita mendapati seorang pemerah sapi susu, lalu susunya bercampur dengan kotoran sapi di dalam perutnya sapi? Tidak ada. Pernah nggak kita jumpai pemerah sapi lalu menjumpai susunya bercampur dengan darah? Tidak sama sekali. Maka perumpamaan keikhlasan itu sebagaimana susu yang terletak di dalam perutnya sapi, yang betul-betul murni, tidak tercampur antara kotoran dan tidak tercampur dengan darah. Tidak tercampur dengan kotoran dan tidak tercampur dengan darah. Sama pula, sedekah yang kita berikan harusnya merupakan sebuah sedekah yang betul-betul bersih dari sebuah niatan duniawi. Dan harus bersih dari niatan untuk mendapatkan pujian manusia. Karena dua perkara itulah yang sejatinya menjadi darah dan kotoran. Sebagaimana di dalam perutnya sapi yang bisa mencampuri dan menodai kemurnian dari susu di dalam perutnya sapi. Ya, jangan pernah bersedekah ketika kita merasa dengan sedekah itu kita akan mendapatkan pujian. Dan menjaga keikhlasan hati kita itu sangatlah berat. Yang paling berat di dalam sedekah itu bukan berapa uang yang kita gelontorkan, tapi menjaga keikhlasan setelah kita mengeluarkan harta itu. Yang paling berat bukan berapa nominal yang kita belanjakan, bukan, tapi menjaga keikhlasannya. Sama dengan dakwah. Dakwah itu yang paling berat bukan menghafalkan setiap ayatnya, bukan menghafalkan setiap hadisnya, bukan.
Tapi yang paling berat di dalam kita melakukan dakwah itu, yang paling berat adalah titik keikhlasan hati kita. Yang paling berat ketika kita melakukan dakwah. Karena memang separuhnya kehidupan kita terletak pada keikhlasan kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali beribadah, ikhlas kepada Allah. Tidak hanya ibadah tapi keikhlasan. Makanya setiap orang yang bersedekah, pastikan niatnya adalah niat yang benar, semata-mata karena Allah. Karena dengan niat yang benar itulah terangkat seluruh apa yang kamu telah belanjakan, terangkat setiap amal yang telah kamu berikan, dan ini teguran untuk saya, untuk Ustadz Dede, untuk semuanya. Karena pada dasarnya, kalau sudah bicara keikhlasan, objek dari kata ikhlas itu adalah setiap manusia. Berjenggot tidak berjenggot, cingkrang tidak cingkrang, berilmu tidak berilmu. Dia menjadi objek dari setiap kata. Ya, dari 6 huruf. Ikhlas. Kita semuanya adalah objek dari kata yang dari kata yang dibaca dengan kata ikhlas. Ya. Jadi inilah yang menjadikan kita harus memahami bahwasanya sedekah itu harus betul-betul murni semata-mata karena Allah. Sebagaimana pada surat Al-Hajj 37 tadi, yang nyampe bukan dagingnya, yang nyampe bukan darahnya, tetapi yang nyampe adalah keikhlasan yang ada pada hati kita. Dan ini yang terkadang justru sering kita lupakan, kita lalaikan. Padahal tidak ada seluruh anggota tubuh kita yang dijadikan spotlight oleh Allah, dijadikan titik view oleh Allah, di zoom in kan oleh Allah, kecuali adalah hati kita. Karena inilah organ yang paling dalam dan paling inti pada kehidupan manusia. Siapapun yang sedekah, lalu dia dengan niat sudah menyebarkan sedekahnya kepada orang, hati-hati. Bukan itu salah. Tapi sejatinya, menjaga hati jauh lebih berat daripada nominal yang telah kamu berikan. Hati-hati. Tidaklah seseorang mereka tergelincir dengan urusan akhiratnya sampai mereka dijilat. Tidaklah seseorang tergelincir dalam kehidupan kampung akhiratnya sampai dia dijilat oleh api neraka kecuali karena tergelincirnya hati ketika tidak ikhlas di dalam memberikan sedekahnya. Ketika dia memberikan sedekahnya. Makanya saya menyampaikan, sudah saya sampaikan dalam pembahasan kaidah yang pertama, yaitu tentang masalah hati yang ikhlas atau niat yang sholih atau niat yang sholih. Saya menyampaikan ada 3 orang yang nanti akan dipanggil oleh Allah pertama kali. Ketika seluruh manusia mereka harap-harap cemas untuk menunggu pengadilan dari Allah. Inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamati salasatun. Orang yang pertama kali diputuskan nasibnya oleh Allah itu ada 3. Yang pertama orang yang berjihad di jalan Allah, tapi niatnya untuk mendapatkan status sebagai orang yang berani. Yang kedua orang yang mereka mencari ilmu, orang yang membaca Al-Quran, orang yang menghafalkan Al-Quran, orang yang mempelajari ilmu agama, supaya mereka disebut sebagai alim dan pula disebut sebagai qari. Yang ketiga yaitu orang yang mereka bersedekah. Tapi sedekah itu yang harusnya menaikkan derajatnya ke surga, tapi justru sedekah itu hanya untuk bisa menjemput sebuah status supaya dia disebut sebagai orang yang dermawan. Dan rusaknya amalan besar di sisi Allah, kata para ulama, terletak kepada rusaknya niat di dalam hati. Jaga hati kita. Karena menjaga tauhid, menjaga niat itu merupakan amanat konstitusi sunnah yang pertama. Itu menjaga niat. Menjaga niat. Menjaga niat. Menjaga niat. Ya, jangan ada lagi sedekah. Sedekah, misalkan, supaya kamu kaya. Sedekah supaya bisnismu lancar. Jangan. Bukan itu kita bersedekah. Sedekah tidak membangun singgasana di dunia. Sedekah itu tidak membangun fasilitas-fasilitas megah dari usaha kita yang berhasil. Sedekah itu bukan pula untuk tumpukan pujian dan respon manis dari lisan manusia.
Tapi sedekah kita adalah membangun kehidupan akhirat yang lebih baik, bukan untuk dunia. Yang kedua, yang termasuk kita harus pahami adalah yang kedua, pastikan bahwasanya ketika kita bersedekah, pastikan apa yang kita sedekahkan itu adalah harta yang bersih. Merupakan sebuah harta yang dikelola dan diambil dari harta yang halal. Jangan sampai orang ketika dia sedang bermasalah pada urusan dunianya, sehingga dia tidak bisa memisahkan mana itu yang syubhat, mana itu yang haram gitu. Lalu dia bersedekah karena apa? Allah tidak pernah menerima dan Allah tidak ada hajat untuk menerima sedekah. Allah tidak ada hajat. Allah tidak ada kebutuhan untuk menerima sedekah. Di mana sedekah itu diambil dari harta-harta yang syubhat dan harta yang haram. Innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu zat yang sangat baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Ketika ada seseorang melakukan korupsi, lalu dia pencucian uang, lalu dia menyangka, saya korupsi 100 miliar. Oke, saya sedekahkan 10 miliar. Maka 10 miliar itu saya harapkan menjadi media dan menjadi tawasul untuk membersihkan harta 90 miliar yang haram. Saya sedekahkan. Saya berikan kepada panti asuhan, kepada anak yatim. Allah tidak terima. Allah tidak ada hajat kepada harta yang haram. Jadi Allah tidak ada hajat kepada harta yang haram. Orang yang menerima mungkin tidak tahu. Tapi Allah tahu. Makanya Allah tidak menerima kecuali yang baik. Sebagian persepsi masyarakat, mungkin ada sebagian orang kaya dan pejabat yang memiliki sebuah persepsi yang kurang benar atau lebih tepatnya salah. Bahwasanya mereka mengatakan wa'at bi'isayyi'atal hasanata tamhauha. Ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, maka perbuatan baik akan menghapuskan perbuatan buruk. Maka bertolak dari sebuah mindset ini, mereka lalu ketika mengambil harta haram 10 miliar, mereka infakkan 3 miliar. Dengan satu asumsi, 3 miliar ini akan menghapuskan keburukan 10 miliar itu. Karena apa? Ikutilah perbuatan baik dengan perbuatan yang ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Perbuatan baik akan menghapuskan keburukan. Itu tidak semacam itu realisasi dari hadis tersebut. Realisasinya itu adalah ketika kamu melakukan kesalahan, kamu sholat. Ketika kamu melakukan kemaksiatan, kamu bertobat. Itulah mengikuti keburukan dengan kebaikan. Tetapi memiliki sebuah persepsi, mindset, dan asumsi bahwasanya ketika kamu mengambil harta yang haram, lalu kamu sedekahkan separuhnya, dengan asumsi yang separuh itu menghapuskan keburukan seluruhnya, kamu salah. Allah tidak ada hajat untuk menerima harta yang haram. Makanya ada sebuah kisah terjadi pada masa Imam Abu Hanifah. Pada masa Imam Abu Hanifah ada seseorang. Dia mengambil buah dari pekarangan dan halaman orang tanpa minta izin. Maka buah itu dibawa pergi. Lalu buah itu diberikan kepada orang lain. Ditegur sama Imam Abu Hanifah. Kamu ngapain? Iya, saya tadi ngambil buah, mencuri. Tapi buah itu separuhnya saya berikan kepada fakir miskin. Maka sedekah saya itu insya Allah dilipat gandakan paling minim 10 kali lipat. Adapun mencurinya saya itu 1. Maka 10 kebaikan ketika saya bersedekah dikurangi 1 masih 9. Imam Abu Hanifah tertawa dan berkata, Innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Jadi yang kedua yang wajib bagi kita adalah orang yang bersedekah itu harus betul-betul murni. Kalau harta kita tersangkut dengan yang haram, Allah tidak ada hajat menerima. Ingat ya, setiap ibadahmu harus bersih. Umroh itu harus bersih dari harta yang bersih. Jangan ada riba di antara kita dalam perjalanan haji dan umroh. Kalau enggak, sia-sia, capek, lelah, dan letih semata. Sedekah
Makanya kenapa kita kemarin mempelajari kan di antara kaidah yang ketiga bahwasanya menjaga dari perkara syubhat itu penting. Karena timbulnya banyak problematika, masalah dalam kehidupan kita itu ya dari harta yang haram. Harta haram itu selalu meminta tumbal. Tumbalnya apa? Pertama, Allah tidak menerima ibadah yang terbangun dan tercampur dari harta yang haram. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, jangan melambat-lambatkan sedekah itu. Kalau memang sudah ada niat sedekah, langsung eksekusi. Jangan dilambatkan. Kenapa? Tidaklah orang melambatkan sedekah kecuali setan yang menguasai. Lalu mendistract. Lalu akhirnya mengalihkan dia kepada pilihan yang lain. Ya, berapa banyak orang yang ingin bersedekah di waktu malam. Lalu dia meniatkan besok pagi. Sebelum tidur dia melihat satu barang. Mengurungkan niatnya untuk bersedekah. Lalu akhirnya dia memprioritaskan barang yang akan dia beli. Itulah bahayanya mengakhir-akhirkan sedekah. Makanya dikatakan di sini ada mutakhiris sedekah. Jangan mengakhir-akhirkan sedekah itu. Kalau mampu, segera 10 juta tiba-tiba ditransfer kepada rekeningmu, segera kamu keluarkan dari 10 juta itu. Itu jauh lebih baik. Karena apa? Orang yang menyegerakan kebaikan adalah orang yang Allah segerakan kebaikannya pula nanti di akhirat. Makanya ada kata-kata hikmah, la yazalan nasu yuakhirunal hasanat hatta yuakhiruhumullahu hasanatahu yaumal qiyamah. Tidaklah seseorang suka mengakhir-akhirkan kebaikan kecuali Allah pasti akhirkan kebaikan apapun untuknya di akhirat kelak nanti. Orang yang langsung bersedekah itu jauh lebih baik daripada mengakhirkannya. Berikanlah sedekahmu. Segerakanlah. Tidak usah diundur-undur. Karena penyakitnya manusia itu taswif. Mengakhirkan tobat, mengakhirkan kebaikan. Itu penyakitnya manusia. Dia berandai-andai, besok aja deh, uang yang ini aja. Tapi ternyata belum datang, dia sudah keburu datangnya aja. Nah, untuk bila mintalik dan akhirnya menjadi sebuah penyesalan. Padahal kita paham tidak ada penyesalan yang dilakukan oleh mayit ketika dia mati kecuali adalah laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas shalihin. Ya kan? Tidak ada yang paling disesali oleh mayit ketika dia telah meninggal dunia kecuali satu. Dia ingin sekali untuk bisa memberikan sedekahnya karena perkara itulah yang betul-betul melapangkan. Sedekahmu itu cahaya. Dan kita akan datang pada satu alam yang begitu gelap. Kita akan datang kepada satu alam yang begitu pekat hitamnya. Yaitu alam barzakh. Alam barzakh itu mudlim, syadid. Alam barzakh itu kegelapan yang sangat pekat. Tidak ada yang bisa menerangi alam barzakh dengan kegelapannya. Tidak ada yang bisa menerangi. Salatmu itu cahaya, puasamu itu cahaya, sedekahmu itu cahaya. Ya. Cahaya itulah yang kita butuhkan. Kehidupan kita berikutnya itu tidak butuh bensin. Kehidupan kita berikutnya itu butuh cahaya. Dan cahaya itu melalui harta yang kita sedekahkan. Jangan melambat-lambatkan. Supaya kita tidak dilambatkan oleh Allah kebaikan yang kelak pada waktu kematian itu sudah datang menyapa kita. Yang keempat, yaitu adalah orang yang bersedekah itu harus paham bahwasanya sedekah yang dia keluarkan itu sebenarnya bukan dari dirinya, tapi betul-betul haknya orang yang mendapatkan sedekah itu. Janganlah kita merasa ketika kita bersedekah, yaitu adalah kita ini betul-betul harus menyadari bahwasanya apa yang kita keluarkan itu haqqan minal fuqara wal masakin. Mereka lah yang memiliki hak atas harta itu. Janganlah kamu merasa, wah ini dari saya. Banyak orang yang memberi sedekah itu merasa lebih mulia. Merasa lebih tinggi daripada yang diberikan sedekah. Karena status harta yang dia berikan. Lalu akhirnya terkadang secara tidak sadar suka merendahkan. Jangan begitu. Makanya di situ kita harus memahami bahwasanya tidaklah kita memberikan sedekah kecuali orang yang sedekah itu harus sadar
berapapun harta yang dia berikan, berapapun harta yang dia infakkan, itu memang miliknya orang yang mendapatkan. Cuma dititipkan Allah melalui kita. Tapi kepemilikan itu kepemilikan dirinya. Kamu hanya menyalurkan dari sisi Allah. Ini termasuk salah satu ini merupakan salah satu bentuk attitude ataupun akhlak di dalam kita bersedekah. Kenapa? Sedekah itu ketika setan gagal menahanmu untuk bersedekah. Jadi setan itu gagal menahanmu untuk bersedekah. Jadi setan itu mendatangi kita ketika kita akan bersedekah. Ngapain kamu sedekah? Uangmu nanti kurang, kebutuhanmu masih banyak, anak-anakmu masih kecil gitu. Tapi kita terobos semua godaan setan itu, wush gitu terobos. Maka setelah itu setan langsung mengubah strategi. Tuh kan, tuh kamu lebih tinggi tuh. Mereka-mereka itu yang butuh sama kamu. Mana bisa mereka senyum kalau bukan sedekah yang kamu berikan. Maka keempat yang dikatakan oleh para ulama salafun salih adalah kita orang yang sedekah itu harus yakin bahwasanya berapapun harta yang telah kita berikan itu memang haknya, bukan miliknya. Kamu memberikan seseorang sedekah 2 juta, 3 juta, itu memang miliknya dia, bukan miliknya kamu. Jangan pernah merasa memiliki di dunia, karena semua itu modalnya datang dari Allah. Penyakitnya manusia itu yang merasa memiliki, itu penyakitnya manusia. Penyakitnya manusia itu selalu merasa memiliki. Ya. Maka di situ kita memahami betul bahwasanya termasuk salah satu attitude dan akhlak yang baik di dalam kita bersedekah, yaitu adalah itu miliknya dia. Makanya yang paling afdal kalau ada orang bertanya, sedekah itu yang paling afdal, ngundang orang datang ke rumah kita untuk mereka berkumpul, berjejer, berderet, atau kita yang datangi rumahnya. Ya kita datangi rumahnya. Wong itu miliknya dia dan kita kembalikan miliknya dia. Itu yang paling afdal. Makanya Rasulullah tidak pernah mengumpulkan fakir miskin di depan rumahnya. Rasulullah yang membagi-bagi langsung ke tiap satu persatu rumah yang membutuhkan. Walaupun tidak dosa ya apabila kita ngundang karena mungkin kesibukan kita. Tapi ini dari perspektif keutamaan, mana yang lebih utama? Yang lebih utama kamu datangi dan kamu berikan langsung ketok pintunya dan kamu muliakan. Ya, kamu muliakan. Allah tidak mau setiap fakir miskin yang itu menjadi hambanya Allah direndahkan hanya karena mereka menerima sedekah. Orang yang menerima sedekah tidak lebih buruk daripada orang yang memberi sedekah. Karena bisa jadi yang memberi sedekah penuh dengan kesombongan, yang menerima sedekah, dia menerima dengan keikhlasan dan kelapangan. Walaupun dia sebenarnya harusnya tahu, harta yang diberikan kepada itu memang miliknya dia. Itu memang miliknya dia kan gitu. Karena kita itu harus paham tentang masalah ini. Supaya tidak ada lagi kesombongan kan. Contohnya kayak bansos. Bansos itu memang miliknya masyarakat, memang miliknya rakyat kecil kan gitu. Memang betul begitu. Ini wajib kita harus ketahui dengan benar. Sedekah itu karena memang itu miliknya dia, bukan miliknya kita. Itu yang keempat. Yang kelima yaitu adalah taqdimul jayyid minal mal fi shadaqah. Kalau sedekahnya itu berupa barang yang kamu sedekahkan, maka pastikan bahwasanya kita harus memilih hal-hal yang baik. Barang-barang yang bagus. Yang kita tidak memincingkan mata ketika melihatnya. Jangan memberikan satu barang yang kita niatkan untuk menjadi sebuah sedekah, di mana mata kita saja, di mana kita pun memincingkan mata kita ketika melihat barang itu. Ya. Makanya Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang yang beriman, maka berinfaklah dari yang terbaik dari apa yang kamu peroleh, yang terbaiknya. Min thayyibati ma kasabtum, yang terbaik. Karena apa? Karena sebagaimana hartamu yang terbaik, sebagaimana itu pula istimewa, engkau akan mendapatkan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang berikutnya, yang keenam,
adamu ibtali sadaqah bil man wal adha. Yang berikutnya, jangan pernah kita mengikutkan setiap sedekah yang kita berikan dengan kata-kata yang menyakitkan. Yang bisa melukai perasaan orang yang menerima. Dan jangan pula diungkit-ungkit. Sedekah itu harus diberikan dengan sebuah konsep sebagaimana kita menulis di atas pasir pada pantai di pinggir lautan. Menulis sesuatu di pantai ketika datang gelombang akan hilang. Itulah sedekah. Sedekah tidak usah kamu hitung dan sedekah tidak usah kamu ingat. Tidak usah menjadi akuntan handal di dalam menghitung setiap sedekah yang telah kamu berikan kepada orang. Jangan. Karena apa? Karena ketika mengingat, maka biasanya akan menjadi tumpangan setan untuk mengungkit-ungkit kembali sedekah yang kita berikan kepadanya. Makanya Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit dan menyakitkan ketika menyampaikan itu. Karena apa? Orang fakir miskin itu mereka tetap terjaga kehormatan mereka di sisi Allah. Mereka itu kalau berdoa, doanya mereka lebih mustajab. Karena kesulitan yang mereka hadapi, perutnya mereka yang kosong, lambung mereka yang perih, yang menjadikan doa mereka itu melesat di atas langit. Jangan dilukai. Karena Allah pun tidak pernah melukai mereka. Allah jadikan sebagian saudara-saudara kita miskin itu bagian dari fitrah kehidupan yang Allah jalankan pada kehidupan manusia. Dan Allah jadikan sebagian saudara kita miskin karena pada dasarnya terkadang mereka itu lebih ikhlas hatinya daripada mereka yang kaya dan lapang hartanya. Karena Allah ingin selamatkan mereka supaya mereka tidak celaka gara-gara dunia kalau terlalu berlebihan. Makanya tidak boleh bagi orang yang mereka itu bersedekah itu mengungkit-ungkit, menyebutkan, lalu menyebutkan dengan gestur tubuh yang sifatnya itu merendahkan. Ada itu tidak hanya dengan ucapan, ada itu dengan gestur tubuh pun tidak diperbolehkan kita. Jadi inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul. Termasuk di antara perkara yang kita harus mengerti tentang perkara sedekah ini, jagalah. Supaya jangan sampai terjadi perkara yang sifatnya itu melukai hati orang yang menerima sedekah. Makanya sampai-sampai teknis di dalam kita memberikan zakat itu tidak usah menyebutkan kalau itu zakat. Ya. Jadi kalau kita sampai beberapa fuqaha dari Syafi'iyah itu menyebutkan sampai ketika kita memberikan zakat pun tidak perlu bagi kita untuk mengatakan ini zakat ya. Untuk menjaga perasaan. Untuk menjaga perasaan orang yang menerima zakat kita. Artinya, setiap orang fakir miskin itu terjaga kehormatan mereka di sisi Allah. Dan sedekah yang kita berikan itu harusnya tidak boleh mengurangi kehormatan mereka. Walaupun mereka menerima sedekahnya. Karena sedekah itu milik dia, bukan milik kita. Itu memang miliknya dia. Makanya tidak boleh harta yang memang menjadi miliknya dan menjadi haknya, lalu kamu rendahkan kehormatan dirinya. Tidak boleh. Karena perkara itulah nanti sejatinya akan merusak kehidupan dari sedekah yang kita berikan. Yang ketujuh, kata para ulama salafun salih, fayajibu 'alal mutasaddiq ayyarhala shadaqatihi ni'matun minallah. Orang yang bersedekah itu harus selalu merasa bahwasanya ketika dia bersedekah itu bukan karena kemampuan dia untuk mengumpulkan harta, tapi betul-betul karena nikmat yang Allah berikan kepadanya. Semua pencapaian harta yang dia miliki sampai dia mengeluarkan sedekah itu harus dimiliki setiap orang yang akan bersedekah. Wajib orang yang bersedekah itu apa? Melihat bahwasanya setiap sedekah yang dia berikan kepada orang itu merupakan nikmat dari Allah. Bukan karena kehebatan dia, bukan karena keuletan dia, bukan karena kepintaran dia yang menjadikan dia bisa mengeluarkan sedekah. Tapi nikmat Allah yang menjadikan dia bisa mengeluarkan sedekah. Ya. Supaya sekali lagi perkara ini dan poin ini untuk menjaga kondisi hati orang yang bersedekah. Karena ternyata
kalau kita membaca akhlak dan attitude orang ketika mereka bersedekah, itu lebih banyak berbicara tentang kondisi orang yang bersedekah. Karena apa? Yang merusak sedekah itu kondisi orang yang bersedekahnya. Kondisinya sombong, kondisinya dia yang merasa berhak dengan harta itu, lalu dia secara sukarela dia berikan sama orang, sering mengungkit. Enggak. Kamu sedekah itu bukan kamu sukarela. Memang itu miliknya orang itu yang kamu harus berikan. Dan itu pun tidak terjadi bukan karena kehebatan kamu mengumpulkan harta. Kamu sedekah itu karena nikmat yang Allah berikan kepada hidupmu sampai kamu bisa sedekah. Jadi kalau ada orang tidak mau sedekah, itu pada dasarnya bukan dia yang tidak sedekah. Mungkin Allah yang tidak mau orang itu bersedekah. Supaya Allah nanti bisa menghisapnya dengan hisap yang berat. Hati-hatilah kalau hartamu sudah tidak diinginkan oleh Allah untuk kamu sedekahkan. Itu hal yang paling tragis pada harta manusia. Jadi harta yang paling tragis itu apa? Harta yang tidak Allah inginkan dari harta itu yang dimiliki seseorang untuk disedekahkan. Berarti harta itu akan menjadi hisap yang panjang sekali. Lalu disebutkan ala yara al mutasaddiq li nafsihi manna. Jangan sampai orang yang mereka itu betul-betul bersedekah itu memandang dirinya itu dengan perasaan sombong kepada apa yang bisa disedekahkan. Ya. Bahwasanya ketika dia memberikan harta, setiap orang yang bersedekah itu harus segera memegang hatinya dan menasihati hatinya, mensucikan hatinya, berbicara dan berdialog dengan hatinya. Kamu sedekah ini bukan karena keutamaanmu ya, ini semata-mata keutamaannya Allah. Supaya tidak terasa ujub pada dirinya. Karena ujub inilah perkara yang sifatnya nanti akan merusak setiap ibadah yang kita lakukan. Kesombongan pada ibadah itu kesombongan yang paling tragis. Kenapa? Kesombongan pada ibadah itu termasuk kesombongan paling tragis. Karena orang yang sombong pada ibadahnya, belum tentu ibadahnya diterima, dia sudah sombong. Dan salah satu di antara bentuk amal yang paling sering disombongkan itu adalah amalan sedekah. Makanya ketika orang bersedekah, pegang hatimu, kondisikan jiwamu, sucikan jiwamu, bersihkan hatimu, berdialog dengan hati kita. Gak boleh sombong ya ini ya. Nggak boleh sombong ya ini, sedekah 2 juta, 3 juta, 50 juta, 100 juta. Nggak boleh sombong ya. Udah letakkan aja. Itu semuanya karena keutamaan Allah semata. Bukan karena hebatnya kita sudah bisa merelakan harta itu. Kemudian yang ke-9. Janganlah kita mengakhirkan sedekah hanya karena ragu kepada yang menerima. Jadi karena kita ragu sama orang yang menerima, akhirnya kita lambat-lambatkan sedekah. Kalaupun kamu bersedekah, ternyata yang menerima sebenarnya tidak pantas menerima sedekah itu, tapi itu kamu lakukan karena kamu tidak tahu, maka itu tidak mengurangi pahalamu. Banyak orang yang terkadang mengakhir-akhirkan sedekah dan berkata, udahlah nanti aja lah. Saya belum yakin sama dia. Akhirnya diakhir-akhirkan itu. Karena mengakhirkan sedekah itu sama dengan memperpanjang waktu keburukan akan terus berputar-putar pada dirinya ketika tidak segera membuang racun pada dunia yang Allah berikan kepadanya. Jadi sedekah itu mempercepat keluarnya racun pada diri dan kehormatan suatu keluarga. Makanya ada sebuah riwayat yang sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ada orang kaya raya. Ketika dia ingin sedekah, malam-malam dia nyari orang. Lalu dia bergegas mencari seseorang. Yang diberikan itu seseorang. Lalu dia lari. Paginya tersiar kabar. Ada seorang pezina diberi sedekah. Lalu orang yang memberi sedekah itu berkata, semoga sedekah saya kepada pezina bisa menjadikan dia bertobat dari zinanya. Malam berikutnya, kata Rasulullah, dia berkeliling kembali mencari orang. Yang dilihatnya itu pantas mendapatkan sedekahnya. Ada seseorang, dia lihat pantas mendapatkan sedekahnya, dikasih sedekah, dia langsung lari, karena dia pengen menyembunyikan sedekahnya. Pagi harinya tersiar kabar, ada pencuri yang dikasih sedekah. Dia tidak menyesal dan mengatakan, semoga pencuri itu bertobat dari kejahatannya setelah mendapatkan sedekah dari saya.
Hari yang ketiga, dia bersedekah lagi. Nyari orang yang bersedekah malam-malam. Ternyata ada orang kaya yang dikasih sedekah sama dia. Pagi harinya tersiar kabar. Maka pagi harinya dia berkata, semoga orang kaya itu bisa bersedekah sebagaimana saya bersedekah. Artinya, kalau kamu pengen bersedekah, sedekah. Gak usah karena ragu, akhirnya mengakhirkan kamu untuk sedekah. Kamu lihat seseorang, kamu pengen ngasih-ngasih aja. Gak usah kamu pikir, wah ini kelihatannya ada mafianya nih. Ada komplotannya ini. Oh ini biasanya ada mafianya. Gak usah, kalau memang kamu pengen ngasih-ngasih. Kalau ternyata setelah itu ada penyelewengan pada harta yang kita berikan kepadanya, itu tanggung jawab dia dengan Allah. Tapi tidak mengurangi pahala kita sedikit pun. Jangan mengakhirkan sedekah hanya karena kita terlalu lama memverifikasi seseorang ketika akan memberikan sedekah. Yang ke-10, utamakan yang paling dekat dulu dengan kita. Utamakan yang paling dekat dulu dengan kita. Jangan jauh-jauh dulu. Jangan sampai kamu begitu dermawan sama orang yang dikenal dari kejauhan, tapi kamu dikenal pelit sama orang yang menjadi saudara-saudaramu. Takdimu dhawir rahim. Kata para ulama itu apa? Takdimu dhawir rahim. Muliakan, prioritaskan orang yang menjadi kerabatmu, nasabmu. Baik karena susuan, baik karena pernikahan, ataupun karena keturunan. Karena dhawir rahim itu apa? Orang yang pernah rahim satu, punya kaitannya rahim yang sama dengan kita, atau orang yang pernah susuan, atau orang yang mereka itu adalah terikat dengan pernikahan pada keluarga kita. Itu yang kita utamakan dulu. Banyak orang yang terkadang dia dikenal dermawan sama orang dari kejauhan, tapi orang dekatnya itu mengenal dia sebagai orang yang pelit. Tidaklah solih seseorang sampai orang yang di dekatnya mengatakan dia solih dan orang yang jauh mengatakan dia solih. Dan itulah yang menjadikan kita memprioritaskan mereka. Ya. Kemudian yang ke-11, yaitu adalah kalau bisa menyembunyikan. Kenapa menyembunyikan itu menurut para ulama itu lebih baik? Karena apa? Allah paling senang kalau kita menyembunyikan. Uktumu hasanataka asyaddu min sayyiatika. Tutup itu kebaikanmu sebagaimana kamu menutup keburukanmu. Menutup itu jauh lebih baik. Saya pengen memperlihatkan, boleh, tidak apa-apa, tapi harus jaga niatnya. Dan menjaga niat ketika kita memproklamirkan sedekah itu tidak gampang. Ustadz ngomong tidak gampang. Para ulama-ulama yang lebih solid daripada kita aja ketakutan kok kalau sedekah mereka ketahuan. Apalagi cuma kita, manusia di akhir zaman. Walaupun saya tidak mengatakan orang yang memperlihatkan sedekah itu langsung dikatakan riak, kita juga tidak boleh mengatakan orang riak. Antara dia dengan Allah yang tahu. Tapi kalau kita mencontoh generasi terbaik umat ini, mereka menyembunyikan sedekah mereka. Dan yang terakhir, yaitu adalah jangan pernah mengambil kembali sedekah yang telah kita berikan. Karena apa? Karena itu bukan milikmu. Jangan hanya karena kecewa, jangan hanya karena kamu bermasalah dan berkonflik dengannya, lalu kamu tega mengambil kembali sedekah yang pernah kamu berikan kepadanya. Aib itu. Dan itu tidak ada marwah orang yang semacam itu dan tidak ada kehormatannya. Inilah yang menjadikan kita memahami ya, Masya Allah, manajemen kita dalam kehidupan dengan rambu yang datang dari Nabi. Yang keenam, pastikan harta yang ada di kita sekarang jangan sampai itu menjadi racun. Cara untuk menjadikan harta kita tidak menjadi racun apa? Buang lapisan yang pertama. Nikmati lapisan yang kedua. Lapisan yang kedua itu madunya. Lapisan yang pertama itu racunnya. Berikan kepada dakwah, berikan kepada tempat-tempat kebaikan, insya Allah. Maka itulah yang akan memberikan keberkahan pada setiap urusan kita. Banyaknya masalah pada kehidupan kita. Karena banyaknya racun pada harta yang masih berputar-putar di kita yang seharusnya tidak menjadi milik kita. Ya. Kapan Pak garasi Bapak itu bermasalah Pak? Kalau tidak... Kapan garasi kita itu bermasalah? Garasi kita bermasalah dan mengkhawatirkan itu kalau ada satu mobil yang bukan milik kita, Pak. Dan kita jadi penadah, naudzubillah min dzalik.
Lalu mobil itu ada. Setiap ada polisi lewat kita bingung, kita ketakutan, Pak. Kapan kita tenang? Keluarkan itu barang yang bukan milik kita. Walaupun di garasi kita cuma ada mobil, misalkan cuma mobil Avanza gitu, harga 200-an gitu. Tapi karena itu milik kita, kita tenang. Daripada di garasi kita ada mobil Mercy, harganya 3 miliar, tapi itu kita penada. Kita pasti dalam kondisi gelisah. Kegelisahan itu bisa jadi adalah datang dari harta yang bukan milik kita, tetapi tidak segera kita keluarkan. Na'udzubillah min dzalik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Pembahasan kaidah yang ke-6 telah selesai. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita untuk beramal.